Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mutika Nia dengan NIM 2232011016. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yaitu tentang kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia dan internasional. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Eriska selaku dosen pembimbing mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia ini yang telah memberikan saya tugas video ini sebagai salah satu syarat pemenuhan nilai UAS Hukum dan Hak Asasi Manusia. Baik, di sini saya mengambil kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Kanjuruhan pada tahun 2022, di mana tragedi ini terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, yang menewaskan 135 orang dan melukai 647 supporter sepak bola. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Kanjuruhan ini menunjukkan beberapa aspek penting, terutama tragedi ini menewaskan ratusan korban dan merupakan contoh pelanggaran hak asasi manusia yang mendapat perhatian internasional. Di mana pada tragedi ini tindakan aparat keamanan selama tragedi menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keamanan seperti proporsionalitas dan akuntabilitas. Maka dalam kasus ini, Komnas HAM melakukan pemantauan dan penyelidikan awal terhadap krisis kemanusiaan Kanjuruhan. Hasil konferensi pers menunjukkan bahwa proses pemantauan telah dilaksanakan untuk menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia ini yang terjadi di Kanjuruhan. Proses dalam pemulihan korban, termasuk putusan pengadilan yang tidak mengatur tanggung jawab pelaku dalam restitusi dan rehabilitasi korban. Tetapi mereka juga menilai bahwa layanan dan bantuan untuk pemulihan korban belum merata. Komnas HAM menekankan pentingnya reformasi tata kelola dengan mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kelompok rentan. Mereka juga mengajukan permohonan restitusi melalui mekanisme pasca putusan pengadilan atas tragedi Kanjuruhan ini sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dengan adanya tindakan pembunuhan dan penyiksaan. Maka, dalam sejarahnya, kasus Kanjuruhan pada tahun 2022 ini menunjukkan bahwa tragedi Kanjuruhan merupakan contoh serius dalam pelanggaran hak asasi manusia yang memerlukan perhatian dan tindakan serius dari pemerintah dan lembaga hak asasi manusia untuk memastikan perlindungan dan keadilan bagi korban. Nah, baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di internasional, di mana pelanggaran hak asasi manusia internasional yang sering disebutkan adalah rezim Adolf Hitler di Jerman. Jadi pada tahun 1930-an, Adolf Hitler ini menjadi pemimpin Nazi di Jerman dan melakukan banyak kejahatan kemanusiaan. Ia melakukan pembunuhan massal terhadap orang-orang Yahudi, Romawi, dan orang-orang disabilitas. Tapi selain itu, Hitler juga melakukan penindakan terhadap warga sipil yang tidak sepaham dengan ideologi Nazi, termasuk penangkapan, penyiksaan, dan pembunuhan. Maka dalam kasus ini menunjukkan bahwa pelanggaran HAM dapat dilakukan oleh pemerintah yang otoriter dan totaliter. Hitler menggunakan kekuasaannya untuk menghancurkan hak asasi manusia dan mengimplementasikannya ideologi rasisme dan antisemitisme. Maka kasus ini menunjukkan betapa pentingnya pengawasan internasional dan perlindungan hak asasi manusia untuk mencegah kejahatan kemanusiaan seperti ini agar tidak terulang kembali. Rejim ini dikenal karena dia melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan selama Perang Dunia Kedua, termasuk genosida terhadap Yahudi dan kelompok minoritas lainnya. Kejahatan ini diakui secara internasional dan merupakan salah satu contoh paling tragis pelanggaran hak asasi manusia dalam sejarahnya. Pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan rezim Adolf Hitler di Jerman ini merupakan salah satu contoh pelanggaran yang berat gitu dalam sejarahnya. Nah, maka salah satunya Adolf Hitler ini berhasil mempengaruhi Jerman dengan menebarkan kebencian terhadap kaum Yahudi. Kebencian ini direalisasikan dalam Holocaust dan genosida yang merupakan kejahatan kemanusiaan serius dan termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Dalam kebijakan anti-Yahudi pada tanggal
pada tahun 1933 Hitler diangkat sebagai kanselir Jerman dan segera menyingkirkan orang-orang Yahudi dari kehidupan ekonomi, politik, sosial, dan budaya di Jerman. Kebijakan ini menyebar keluar wilayah Jerman yang mencapai puncaknya selama Perang Dunia Kedua, di mana ada pembantaian massal yang dilakukan oleh Nazi Jerman dan sekutu serta kaki tangan mereka melakukan pembantaian massal terhadap kaum Yahudi di seluruh wilayah Eropa yang dikuasainya. Holocaust ini melibatkan berbagai bentuk penganiayaan termasuk pemboikotan ekonomi, pemecatan pegawai negeri, dan pembantaian di kamp-kamp konsentrasi seperti Auschwitz-Birkenau. Nah, dari tragedi pelanggaran hak asasi manusia yang berat ini ada dampak dan konsekuensinya, yaitu Holocaust berdampak pada hampir semua penduduk Yahudi di Eropa dengan jutaan orang tewas. Kejahatan ini dilakukan secara internasional sebagai salah satu contoh pelanggaran HAM yang berat dalam sejarahnya dan telah diadopsi dalam konvensi internasional seperti Konvensi Roma dan Undang-Undang nomor 26 tahun 2026 tentang pengadilan hak asasi manusia. Maka pelanggaran hak asasi manusia internasional ini yang saya ambil dapat disimpulkan bahwa kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan rezim Oberwelder di Jerman ini merupakan salah satu contoh kekejaman terbesar dalam sejarahnya yang melibatkan kejahatan manusia, yaitu pelanggaran hak asasi manusia yang serius gitu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Sebelumnya mohon maaf atas segala kurangnya. Di sini saya sedang belajar dan mohon maaf atas kekurangan-kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.